Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap untuk belajar, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Tapi kita buka dulu dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari sekarang kita mulai pelajaran kita. Roh Kudus turun atas para rasul. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 15, ayat 22 sampai dengan 24, dan ayat 32 sampai dengan 33. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan Arab.
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, berita kebangkitan Yesus mengejutkan para murid. Setelah mendengar tentang berita kebangkitan Yesus, para murid atau para rasul berkumpul kembali. Walaupun mereka berkumpul dalam suasana takut kepada orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Mereka takut karena orang-orang Yahudi itu selain menyalibkan Yesus, mereka juga ingin mengejar dan menangkap para rasul untuk dijatuhi hukuman, karena para rasul ini mewartakan tentang Yesus Kristus. Ketika mereka sedang berkumpul, dari cerita yang sudah kita dengar dan baca bersama tadi, mendadak mereka mendengar bunyi seperti tiupan angin, wuss, dan melihat lidah-lidah seperti nyala api, seperti api yang berterbangan, ya. Dan bahasa mereka pun kemudian berbeda satu dengan yang lain.
mampu dipahami oleh banyak orang yang bahasanya juga berbeda, yang hadir bersama mereka di situ. Ya. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa lain selain dari bahasa asli mereka. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, angin merupakan lambang kehidupan. Angin, nafas, ya, merupakan lambang kehidupan. Ketika Allah menciptakan manusia, setelah manusia itu dibentuk, maka dihembuskan dengan nafas kehidupan. Sedangkan api melambangkan semangat, ya, semangat yang berkobar-kobar. Ya. Dengan Roh Kudus yang turun seperti lidah-lidah api dan hinggap pada masing-masing para rasul itu, ya, para rasul mendapat kehidupan dan semangat baru. Mereka yang sebelumnya takut untuk berbicara tentang Yesus menjadi berani. Kita lihat tadi, dengan Roh Kudus itu Petrus kemudian bersaksi tentang Yesus di depan orang banyak. Timbul keberanian. Ya. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, termasuk kepada kita ya, anak-anak. Kita juga dicurahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya. Itu ya, Roh Kudus. Yang kita perlukan adalah berdoa kepada Tuhan. Ya. Supaya kita pun bisa tampil berani seperti para rasul, berani untuk mewartakan dan melakukan kehendak Allah. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Cara kita melakukan kehendak Allah dan mewartakan tentang Allah ini kepada semua orang, yaitu dengan cara berbuat baik terhadap sesama, mau menolong orang lain yang berada dalam kesusahan, berbagi kasih dengan orang lain. Ya, itu cara kita untuk mewartakan dan melakukan kehendak Allah. Ya, itu dengan orang yang ada di sekitar kita. Dengan orang yang lebih dekat dengan kita, misalnya dengan orang tua, ya. Kita mau mendengarkan nasihat orang tua, membantu mereka di rumah, bantu cuci piring, bantu nyapu rumah misalnya. Dan jangan lupa tugas utama sebagai seorang pelajar, yaitu rajin belajar. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap rajin berdoa. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa penutup. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.